Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agita Nisa Salsabila dengan NIM 211475371. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester kelas analisis perancangan sistem dengan dosen pengampu Bapak Turki Salim. Sebelumnya di sini saya ingin mempresentasikan tentang sebuah rancangan sistem aplikasi rental mobil dengan tujuan yang pertama, memudahkan perusahaan dalam memberikan informasi yang lengkap dan detail kepada customer tentang mobil yang akan disewakan oleh rental Meet a Cars. Sehingga customer mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai mobil beserta gambar mobil yang akan disewakan. Lalu yang kedua, memudahkan customer pada saat akan melakukan pemesanan sewa mobil tanpa harus datang langsung ke rental Meet a Cars untuk mengetahui mobil apa yang akan disewa. Lalu yang terakhir ada memudahkan staf pada saat proses pencatatan, pemesanan, dan pembuatan laporan sewa mobil yang tidak akan memakan banyak waktu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke diagram. Yang pertama di sini ada diagram data flow atau biasa disingkat sebagai DFD. DFD ini adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. DFD juga menyediakan informasi mengenai aliran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. DFD tidak memiliki kontrol terhadap alirannya. Tidak ada aturan mengenai keputusan maupun pengulangan. Jadi di sini ada simbol-simbol DFD, yaitu simbol proses untuk menunjukkan transformasi, entitas eksternal, ada simbol penyimpanan, dan ada simbol alirannya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem rental mobilnya. Di sini ada sebuah sistem, lalu sistem akan menyampaikan sebuah pesan kepada admin, yaitu mengenai informasi biaya, informasi mobil, informasi penyewaan, dan informasi pengguna. Lalu admin akan mengirimkan sistemnya, yaitu data login atau logout, data mobil, data biaya, data penyewaan, dan data pengguna. Lalu di sini juga ada penyewa. Penyewa akan menyampaikan kepada sistem, yaitu login logout, data pengguna. Lalu sistem akan menyampaikan kepada penyewa, yaitu berupa informasi mobil, informasi biaya, dan informasi penyewaan. Lalu berikutnya kita akan masuk kepada Entity Relationship Diagram atau biasa disingkat dengan ERD. ERD adalah sebuah diagram struktural yang digunakan untuk merancang sebuah database. Sebuah ERD juga mendeskripsikan data yang akan disimpan dalam sebuah sistem maupun batasannya. Komponen utama yang terdapat dalam sebuah ERD adalah entity set, relationship set, dan juga constraint. Berikut ini ada sebuah simbol-simbolnya, yaitu ada entity, ada wake entity, ada relationship, ada identifikasi relationship, ada atribut primary key, ada atribut multi-value, ada atribut composite, lalu yang terakhir ada atribut derivatif. Lalu di sini kita akan masuk ke sebuah diagram ke dalam sistem rental mobilnya. Di sini mobil berhubungan dengan jenis mobil. Ada mobil yang tersedia hari ini dan jenis mobilnya. Lalu jenis mobil memiliki tarif sewa dan kode mobil. Lalu di sini ada booking berhubungan dengan customer. Booking di sini ada nomor booking, tanggal bookingnya, kode mobilnya, dan jumlah mobil yang tersedia pada hari itu. Lalu customer memiliki nomor identitas, nama, alamat, usia, dan nomor telepon. Lalu kita akan masuk ke dalam use case. Use case adalah gambaran fungsional dari suatu sistem sehingga customer atau pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun. Lalu di sini juga ada beberapa simbol dari use case, yaitu seperti aktor, use case-nya, dan relationship-nya. Lalu karena di sini saya memiliki rancangan aplikasi rental mobil, di sini use case-nya adalah user dapat menggunakan jasa rental mobil untuk keperluan pribadi atau keluarganya. Pada use case di sini, user dapat melakukan register, login, pilih tanggal, pilih jenis mobil, transaksi, konfirmasi, lalu selesaikan pesanan. Lalu di sini admin memiliki use case seperti login, input data, dan laporan data pelanggan.
Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada activity diagram. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga dilakukan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aliran tampilan sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah, lalu panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Lalu di sini ada beberapa macam simbol dari activity diagram seperti activity, action, initial node, activity final node, definition, line connector. Lalu ini adalah sebuah activity diagram pada rental mobil. Di sini dari mulai, lalu masuk ke dalam sistem, lalu admin akan menampilkan halaman login kepada user. User akan ditampilkan halaman admin akan menampilkan halaman booking. Lalu user akan pilih tanggal booking. Lalu admin akan menampilkan mobil yang tersedia hari ini dan mendeskripsikan mobil yang akan di-booking. Lalu user akan melakukan booking. Lalu admin akan menampilkan rincian pembayaran. Lalu user akan mendapatkan notifikasi pembayaran booking dan melakukan pembayaran booking. Lalu admin akan mencek data atau apakah data tersebut berhasil atau tidak. Kalau tidak, akan terulang lagi seperti ini. Jika berhasil, pesanan sukses lalu selesai. Lalu kita akan masuk ke dalam diagram sequence. Diagram sequence merupakan suatu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi ini diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dan dalam pesan yang terurut. Lalu di sini ada beberapa simbol dalam diagram sequence, yaitu left line, message ke kanan, lalu message ke kiri, dan self message. Lalu di sini diagram sequence-nya yaitu user akan menyampaikan pesan kepada login yaitu menentukan username. Lalu dalam menu login akan memvalidasi data, lalu dikirim ke database. Database akan mengkonfirmasi ke menu login. Lalu di tampilan awal ada pemilihan input pesanan, lalu berlanjut ke input pilihan layanan. Input pilihan layanan ini ada verifikasi booking, lalu di atas ini ada informasi pesanan yang akan kembalikan pesannya ke input layanan pilihan untuk menampilkan notifikasi booking. Lalu informasi pesanan akan mengkonfirmasi pesanan ke dalam menu transaksi, lalu transaksi akan menyimpan datanya ke database. Lalu database akan mengirimkan pesan kepada tampilan awal, yaitu menampilkan notifikasi pembayaran pesanan. Lalu yang terakhir kita akan masuk ke dalam kelas diagram. Kelas diagram atau yang biasa kita sebut dengan UML adalah yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Ia bersifat statis, dalam artian diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungkan, melainkan menghubungkan apa yang terjadi. Diagram kelas ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi utamanya yaitu menggambarkan struktur dari sebuah sistem, yaitu fungsinya adalah menunjukkan struktur dari suatu sistem yang jelas, meningkatkan pemahaman tentang gambaran umum atau skema dari suatu pemrograman, dapat digunakan untuk analisis bisnis, dan digunakan untuk membuat model sistem dari sisi bisnis. Lalu yang terakhir ada dapat memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak serta relasi-relasi yang terkandung di dalamnya. Berikut ini ada sebuah simbolnya, yaitu generalization, Neri association, ada kelasnya, ada collaboration, ada relation, ada dependency, ada association. Lalu masuk ke dalam diagram kelas pada sistem rental car-nya, yaitu ada kelas user, ada kelas login, ada kelas rental mobil, ada admin, ada pelanggan, ada kendaraan, ada pesan, dan ada administrasi. Lalu kita akan masuk ke sebuah sistem mockup-nya, yaitu di sini ada tampilan awalnya. Lalu di sini ada menu login. Login di sini bisa, kalau kita sudah punya akun, bisa langsung masukkan username dan password-nya, lalu login, atau bisa juga menggunakan email yang sudah terhubung kepada sebuah aplikasi ini. Jika belum, kita akan melakukan sign up.
yaitu di sini ada mendaftarkannya dengan memasukkan nama lengkap dan nomor handphone, lalu didaftarkan. Lalu sistem akan mengirimkan sebuah notifikasi kode verifikasi melalui SMS yang sudah terhubung oleh sebelumnya atau yang sudah dimasukkan kepada sini. Lalu jika sudah akan lanjut kepada halaman membuat password. Membuat password, lalu dikonfirmasi passwordnya, lalu simpan password. Lalu di sini ada tampilan home utamanya, yaitu di sini ada kalender ya. Kalender di sini untuk memilih tanggal untuk booking. Kalau yang ini untuk tanggal hari ini. Lalu tanggal yang warna biru rada terang ini untuk memilih tanggal booking yang akan kita pilih. Lalu berikutnya di sini setelah memilih tanggal yang kita akan booking, di sini lanjut akan menampilkan sebuah tampilan mobil yang tersedia hari ini. Dijelaskan juga di sini ada harga-harganya. Lalu lanjut kita akan ke informasi pesanan, yaitu deskripsi tentang mobil yang akan dipesan, seperti kapasitasnya, tegangan tingginya, terus jenis mobilnya seperti apa, lalu tangki bensinnya berapa, lalu kita akan melakukan booking. Setelah booking, kita akan mendapatkan ringkasan order oleh admin. Di sini ada nomor ordernya, ada detail transaksinya, lalu di sini ada harganya. Lalu di sini ada biaya layanan, lalu total pembayaran. Lalu di sini akan melakukan pembayaran yang bisa dilakukan dengan cara mobile banking. Lalu setelah kita membayar, kita akan mendapatkan rincian pembayaran. Lalu setelah melakukan pembayaran, di sini kita akan mendapatkan mutasinya, seperti harganya berapa, lalu kode transaksinya apa, lalu metode pembayarannya seperti apa. Lalu di sini kita masuk ke menu pencarian. Menu pencarian di sini terdiri dari merek-merek mobil yang tersedia hari ini, seperti Toyota, Daihatsu, Suzuki, Honda, dan yang lainnya. Lalu setelah memencet salah satu pada menu ini, admin akan menampilkan beberapa pilihan mobil yang tersedia pada hari ini. Dijelaskan juga tipe mobilnya apa, kapasitas bensinnya seperti apa, lalu harga mobilnya yang akan disewakan seperti apa. Lalu kita akan masuk ke menu di riwayat order. Riwayat order di sini seperti mobil-mobil yang sudah pernah disewa sebelum-sebelumnya. Ini seperti ada tanggal berapanya, lalu berapa harinya, dan menampilkan berhasil. Lalu yang terakhir di sini ada profile, di sini ada nama, ada username-nya, ada jenis kelamin, ada tanggal lahir, ada nomor handphone, email, dan alamat. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berterima kasih kepada Bapak Turki Salim sebagai dosen pengampu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.